Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku yang soleh dan solihah? Bagaimana kabar hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah SWT. Kita kembali akan belajar pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 2 sekolah dasar. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dinna wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar materi di pelajaran 7, yaitu materi berani. Adapun submateri yang akan kita bahas adalah A. Tentang sikap berani Nabi Shaleh alaihi salam. Selanjutnya, kita akan membahas kisah Nabi Shaleh alaihissalam. Coba perhatikan gambar tersebut. Ada yang berbicara orang yang paling akhir ya. Katanya Nabi Shaleh itu diutus kepada kaum Samud. Kaum itu menyembah berhala. Kaum Samud itu memiliki rumah-rumah yang dipahat dari batu-batu tinggi. Kemudian mereka melubangi rumah-rumah itu. Nah, kaum Samud adalah kaum yang durhaka karena mereka adalah seorang penyembah berhala. Kaum Samud ini menolak ajakan Nabi Shaleh alaihissalam untuk menyembah Allah karena mereka sombong, merasa dirinya itu adalah orang-orang yang hebat. Suatu ketika, kaum Nabi Shaleh itu meminta kepada Nabi Shaleh, "Wahai Nabi Shaleh, jika engkau seorang nabi, maka datangkanlah mukjizat agar kami percaya kepadamu." Nah, orang-orang Samud berkata seperti itu. Kemudian Allah memberikan mukjizat kepada Nabi Shaleh alaihissalam, yaitu seekor unta. Nah, tapi ini unta ajaib ya, karena unta tersebut ketika dia diperas susunya itu akan mencukupi kebutuhan susu satu kota. Padahal satu unta ya, maka ini adalah mukjizat Allah yang sangat besar. Kaumnya ini sangat durhaka. Melihat mukjizat berupa unta yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka bukannya berpikir dan bertobat, justru mereka tambah kesal dan tambah marah kepada Nabi Shaleh alaihissalam, bahkan membunuh unta Nabi Shaleh alaihissalam tersebut. Kemurkaan kaum Samud tersebut, datanglah azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terdengar suara yang sangat keras dari langit, petir menyambar dan bumi pun berguncang. Akhirnya kaum Samud yang kafir pun mati dengan mengenaskan, dan bangunan-bangunan yang telah didirikan hancur lebur semua. Berdasarkan kisah Nabi Shaleh alaihissalam di atas, keteladanan yang dapat kita ambil adalah 1. Taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya. Jika tidak taat kepada Allah dan Rasul-Nya, maka kita akan mendapatkan azab dari Allah. 2. Sabar dan pantang menyerah. 3. Pemberani. Kita harus berani dalam melakukan perbuatan yang benar. Nah, anak-anakku yang solih dan solihah, ada beberapa sifat dari Nabi Shaleh alaihissalam yang sangat baik untuk kita turun, yaitu Nabi Shaleh alaihissalam adalah utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau mengajak umatnya untuk menyembah Allah. Selanjutnya, Nabi Shaleh alaihissalam berani memimpin dan menyelamatkan
menyelesaikan masalah umatnya dengan baik. Masalah dapat diselesaikan dengan cara musyawarah bersama. Nah, sekarang kita akan mengerjakan soal ini dulu ya. Nomor 1, aku berani berkata benar. Jika kalian berani berkata benar, silakan di checklist di kolom ya. Nomor 2, aku berani menjauhi sifat-sifat buruk. Jika kalian berani menjauhi sifat-sifat buruk, silakan di checklist di kolom ya. Nomor 3, aku berani mengakui kesalahan. Jika berani mengakui kesalahan, silakan di checklist di kolom ya. Untuk selanjutnya, anak-anak silakan kerjakan soal pada ayo berlatih berikut ini. Nomor 1, Nabi Soleh alaihissalam adalah utusan. Nomor 2, salah satu sikap Nabi Soleh alaihissalam adalah. Nomor 3, Nabi Soleh alaihissalam mengajak umatnya untuk. Nomor 4, menyelesaikan masalah sebaiknya dilakukan dengan. Nah, silakan dikerjakan. Alhamdulillah, pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Itulah kisah Nabi Soleh alaihissalam yang berani dan suka bermusyawarah dalam menyelesaikan suatu permasalahan. Anak-anak, marilah kita akhiri dengan berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak, jangan lupa jaga kesehatan, tetap patuhi protokol kesehatan. Sampai jumpa di materi selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum.